Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi dari kota Nyur Melambai, Bitung. Hambanya masih menyapa kita, semoga kita semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, segar, bugar pada pagi hari ini. Kalau kita bangun mendengarkan firman Tuhan ini, tambah semangat kita, tambah kekuatan kita. Biarlah renungan dan doa kita ini mengiringi, mengawali segala pekerjaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-146 ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 146 ayat yang ke-8, dia katakan demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan adalah penolong yang sejati dalam hidup kita. Amin. Ini harus kita camkan baik-baik dalam hati kita, bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati, penolong satu-satunya. Dia adalah sumber kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Ini harus termindset di dalam pikiran kita dan juga terukir dalam hati kita. Supaya ketika ini termindset dalam pikiran kita dan terukir di dalam hati kita, kita akan merasa tenang, tidak akan takut, tidak akan khawatir. Karena apa? Karena memang kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati. Dia tidak akan pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Ingat itu dan camkan baik-baik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, mengalami kesulitan sendiri, mengalami pergumulan dan tekanan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita rasakan dan kita boleh uji dalam kehidupan kita, pengalaman kita dekat dengan Tuhan. Supaya kita benar-benar bisa merasakan dan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang baik, Allah yang maha kasih, Allah yang selalu menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Terkadang pertolongan Tuhan agak susah kita rasakan karena memang kita selalu terlibat dalam keduniawian kita. Padahal Tuhan sedang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan perkembangan iman dalam kehidupan kita. Hanya kita kurang menyadari hal-hal itu. Makanya saudara-saudara, kita harus tinggal dalam Tuhan dan dalam rohnya, supaya kita bisa merasakan dan membuktikan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan bersandar dan mengandalkan manusia dalam hidup kita. Karena manusia itu tidak bisa dipercaya. Apalagi saudara-saudara termasuk mengandalkan bangsawan atau orang-orang yang hebat. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Dari ayat 3 sebelum firman Tuhan ini, kepada anak-anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ingat, manusia ini kalaupun hanya bisa membantu, dia hanya sifatnya sementara. Itu pun sangat-sangat terbatas. Dan dia tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Makanya kita harus bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi. Bahkan saudara-saudara, manusia yang ada di sekitar kita pun dia bisa tidak setia, bahkan berlari dari kita. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat Ayub. Ketika dia mengalami pergumulan dan begitu berat,
teman-temannya yang begitu kompak sekalipun, yang begitu dekat kepadanya, pergi menjauh daripadanya. Bahkan bukan itu, istrinya pun bisa pergi dari dia. Bayangkan, itu yang dikatakan Daud. Mengapa engkau bisa menerima yang baik dari Tuhan, tetapi engkau tidak bisa menerima hal yang buruk, apa yang terjadi dari Tuhan. Makanya saudara-saudara, ini juga dalam mencari teman, mencari orang yang menjadi bagian kehidupan kita, istri suami, memang kita harus benar-benar melihat sungguh-sungguhkah kita, sungguh-sungguhkah dia adalah orang yang dapat dipercaya dan orang-orang yang setia yang memiliki kasih. Nah, sekali lagi melalui firman Tuhan ini, jangan percaya kepada bangsawan, kepada manusia. Lagi dikatakan di sini ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Ketika orang mati dan terbatas, karena hidup manusia itu terbatas, maka dia tidak punya kuasa apa-apa lagi. Sementara Tuhan itu kekal, dia hidup kekal untuk selama-lamanya. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mau percayakan hidupmu kepada manusia. Jangan andalkan, jangan bersandar kepada manusia. Ya, ingat, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Lihat, walaupun kadang-kadang menurut kita, kenapa Tuhan membiarkan kita? Padahal memang Tuhan menolong kita di saat yang paling tepat bagi Tuhan. Lazarus, dia sakit dan Yesus diberitahukan, tapi sengaja dia tinggal beberapa hari lagi sampai Lazarus meninggal dunia. Secara manusia, makanya Maria dan kakaknya itu kecewa sekali ketika Yesus tidak segera datang. Tapi pertolongan Tuhan justru datang ketika situasi yang kita rasakan kurang tepat, tapi bagi Tuhan itu yang paling tepat. Supaya apa? Supaya pertolongan Tuhan itu memuliakan, bisa disaksikan oleh orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Oleh karena itu percayalah, sebab bagi Tuhan tidak ada satupun yang sukar. Karena bagi Tuhan semuanya bisa dia lakukan. Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini pemazmur mengingatkan kita dari Mazmur 146 ini, dia mau memuji Tuhan, bahkan dia memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam hidupnya. Itu luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong. Bahkan dia katakan, saudara-saudara, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan. Mari kita lihat, ada beberapa hal yang Tuhan lakukan. Ya, dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, itu. Kemudian ini hal-hal untuk manusia, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti bagi orang-orang yang lapar, yang membebaskan orang-orang yang terkurung. Ini firman Tuhan, membuka mata orang-orang yang buta, sehingga orang buta itu bisa merasakan terang dari sorga. Ya kan? Yang menegakkan orang-orang yang tertunduk, orang-orang yang lemah akan ditegakkan oleh Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ayat 9, Tuhan menjaga orang asing dan anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan saudara-saudara? Bahwa Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang menolong. Andaikan kita adalah orang yang diperas, andaikan kita adalah orang yang buta, andaikan kita adalah orang yang anak yatim dan janda, maka kita akan mengerti bahwa memang pertolongan semata-mata hanya pada Tuhan saja. Oleh karena itu percayakan hidup kita kepada Tuhan. Carilah Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan terbukti kasihnya. Ini yang dikatakan Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang.
Jadi saudara-saudara, Allah itu adalah tempat pertolongan dan Dia terbukti melakukan banyak hal yang baik kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami selalu diingatkan kembali supaya kami benar-benar yakin bahwa hanya Engkau adalah penolong bagi kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri mengalami penderitaan itu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu setia menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.